Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 1, kelas 11 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai laporan mini riset yang kami adakan yang berjudul Korupsi Dapat Merusak Nasionalisme Bangsa dengan dosen pengampu yaitu Pak Onan Marakali Siregar, SOS, MSI. Pertama, latar belakang masalah. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang menjadi masalah di Indonesia ini. Salah satunya yaitu korupsi. Korupsi menjadi sangat identik dengan Indonesia, begitu juga sebaliknya. Indonesia menjadi sangat identik dengan kata korupsi. Hampir setiap saat korupsi selalu bermunculan di Indonesia. Kerap kali kita dengar kasus-kasus korupsi dari stasiun-stasiun acara berita di TV selalu bermunculan. Persoalan kasus korupsi di Indonesia tidak ada henti-hentinya yang sudah sangat memprihatinkan. Korupsi juga tampak terlihat seperti penyakit yang menggerogoti masyarakat di Indonesia yang sangat sulit diobati. Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi dan tidak terkendalinya tindak pidana korupsi ini akan menjadi bukan saja hanya perekonomian nasional yang menjadi terganggu, akan tetapi penurunan nilai sosial nasionalisme bangsa terhadap setiap warga negara yang terkait dengan tindak pidana korupsi menurun. Tatkala kemudian dimunculkanlah pertanyaan, mengapa korupsi muncul dan bagaimana kemunculan korupsi tumbuh dan berkembang biak? Maka ini tidak terlepas dari kata kunci serakah, tamah, dan rakus. Sifat dasar manusia yang buruk tersebut muncul ketika kemudian mendapatkan kesempatan. Kesempatan ada ketika pada umumnya seseorang memiliki jabatan, wewenang, dan kekuasaan. Oleh sebab itu, jabatan yang melekat di dalamnya adalah wewenang dan kekuasaan. Seringkali disalahgunakan wewenang dan kekuasaan itu untuk kepentingan dan tujuan yang tidak diamanahkan. Jabatan kemudian kerap kali ditumpangi kepentingan yang sempit untuk memperkaya diri sendiri. Biasanya korupsi kemudian akan lebih mudah terjadi ketika sistem yang berlaku di dalamnya bisa dikatakan longgar dan sangat longgar. Akibat sistem yang tidak berjalan maksimal dan optimal, maka disitulah korupsi kemudian dijalankan. Nasionalisme adalah salah satu perilaku politik dari masyarakat bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan wilayah serta kesamaan kepentingan dan tujuan. Dan juga dapat diartikan bahwa nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk diri sendiri, termasuk juga negara kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang dalam suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua. Dalam korupsi juga, generasi muda mempunyai peran penting dan juga sangat penting. Generasi muda dengan segala idealis yang ada bisa memutus mata rantai korupsi sejak dini. Maka setelah diberikan pembelajaran tentang anti korupsi sejak dini, diperoleh perilaku anti koruptif sejak dini. Penelitian yang kami lakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan cara memberikan kuesioner kepada sejumlah mahasiswa USU yang terkait dengan tema kami. Dari kuesioner yang telah kami sebarkan tersebut, didapatlah beberapa hasil yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 81,8% jawaban para responden yang menyatakan bahwa tindakan korupsi merupakan perbuatan melawan hukum. Yang berikutnya, sebanyak 72,7% responden berpendapat bahwa korupsi biasa dilakukan oleh penjabat negara atau pegawai negeri. Yang berikutnya, sebanyak 81,8% responden berpendapat korupsi tidak selalu terkait dengan uang. Dari beberapa hasil yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa korupsi biasa lebih banyak dilakukan oleh seseorang yang menjabat sebagai penjabat negara ataupun pegawai negeri. Korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang, tetapi bisa juga dalam hal lainnya, seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, berjanji memberikan sesuatu pun termasuk korupsi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.